Gue Bunga. Gue Bima. Kita mau ngomongin The One That Got Away. Anjay. Tuh The One That Got Away. Jadi ini tuh kayak series dimana kita pikir di awal it can work, it can be good, it could be amazing. Tapi begitu kita nonton, kok gini sih? Gitu. Kok gini sih? Jadi kayak The One That Got Away gitu. Kok mereka punya everything that it Iya. can work and it can be amazing, but it just Get away. Ya, get away. Kayak kok jadinya gini gitu. Dari kita berharap banyak kayak ini kayaknya bisa nih. Premisnya menarik nih. Aktornya bagus nih gitu kan. Iya. Mereka punya it factor tapi kayak kok gini sih? kok nggak dipakai it factornya, kok doesn't work, kok didn't work. Iya. Oke. Jadi kita punya masing-masing series-series yang kayak gitu. Kita juga punya series yang sama. Jadi kayak kita akan bahas satu-satu kenapa gitu. Dan ini kayak nothing against the artist ya dan the actors ya. Ini tuh bukan dragging aktornya. Ini bukan dragging aktornya, We're tapi gonna memang be being fair dan memang ini keseluruhan kita experience menonton seriesnya dan bagaimana kita melihat cerita dari series itu, melihat keseluruhan dari production itu, atau kayak melihat kayaknya ini actingnya tuh kayak lu punya aktor yang bagus banget tapi kenapa lu nggak manfaatin gitu. Why? Mulai siapa dulu nih? Siapa coba? Pertama siapa? Gue dulu. Boleh? Series yang Slipping to My Finger. Yang benar-benar tadinya gue sangat berekspektasi sangat tinggi. Itu adalah 4 Minutes. 4 minutes-nya. Jet Biben. Yes! Gue juga Just lagi. Bible. Gue juga Just merasakan Bible. itu. Kenapa, Bunga? Kalau menurut gue itu kesalahan writing sih. Kayaknya ya. Miss di writing. Waktu 4 episode pertama ya so far Menarik. Iya, menarik lah. Menarik. Kita bisa ngikutin, kita bisa mengerti, kita bisa paham gitu lah ya. intrik gitu, kita kayak Iya. ngikutin padahal juga udah Spoiler ahead. Kita Iya, bakal masa- bahas sampai akhir. Oke, ya. Enggak, maksud gue walaupun 4 episode pertama pun kayak kita agak ragu gitu kan. Iya, tapi ini kemana ya? tetep- Tapi tetap ada hooknya. Iya, ada Tetep hooknya. gitu. Kayak kita intrik karena kayak ini kemana ya? Iya, ini mau jalannya kemana mau ya? dibawa kemana nih? Mau dibawa Apakah kemana mereka bakal bawa kita ke tempat yang baru gitu? Dan Ternyata- jujur karena chemistry Jess sama Iya. Sumet juga works. Chemistry mereka works. Dan menurut gua. chemistry mereka kan sebelumnya mereka di musik video ya. Iya. Itu parah, itu Iya, itu sangat oke, bagus, itu sangat oke, sangat menjanjikan. sangat out of menjanjikan. nowhere kok mereka chemistry-nya oke banget Iya, gitu dan kan. kayak dari music video itu kita udah bisa ngeliat kayak kayaknya dia punya potensi Iya, nih berdua nih berpotensi, gitu. eh. Meskipun gue penumpang kapal sebelumnya Oh, ya, oke. tapi kan udah cerita lama. Kalau gitu. gue nggak ngikutin sama sekali. Nah, Itu iya. pertama kali gue ngelihat actingnya Bible sama actingnya Jess di MV Ya di MV itu. Getsu Nova. Nah dari situ gue kayak wah gila, chemistry-nya oke. Oke. Terus gue baru tahu kalau mereka bakal main series bareng tuh. Ya, 4 Minutes. 4 Minutes. Wah ekspektasi gue udah kayak bakal Ya. bagus nih. Yang nulis juga ternyata Samon. Dokter Samon. Oh oke gitu. Nontonlah kita. Nontonlah kita episode 1, 2, 3, 4. 4. Kita sampai subscribe yang itu Iya, loh. subscribe View View Plus. Premium. View Plus. View Plus Premium apalah itu ya. Pokoknya yang paling mahal deh itu. Iya, maksudnya Sepengennya Iya, kita sepengen nonton. intriknya Iya, kita. kok kayak cheesy. Sepengennya Sepengennya itu gitu. loh. Kita punya ekspektasi lah ya. Going into that series kita punya ekspektasi gitu. Tapi di episode 4 itu juga gue kan bilang gini, ini mau dibawa kemana nih gitu. Iya, lu Udah selalu episode bilang 4, udah dibawa iya, kemana. mau dibawa kemana? Apakah kita nonton episode 4 itu bakal sia-sia gitu. Iya. Ngerti gak sih, kita bakal sia-sia nih nonton episode 4. ternyata sia-sia. Ternyata bener. Ternyata sia-sia. Sia sekali. Ternyata ke situ dibawanya. Itu dibawanya adalah 4 episode sudah kita ikuti dengan begitu Iya. bersemangat. Semuanya palsu. Semuanya hanya angan. Semuanya hanya di pikiran aku. kan
gue nggak nonton ya, jadi gue nggak tahu gimana mau komennya. Jadi gue mungkin nanya aja, itu maksudnya kalian yang sia-sia itu apakah karena nggak ada yang bisa kita dapetin dari situ, atau ceritanya jadi complicated dan lo kayaknya lost aja gitu? Kalau gue personally adalah apa yang kita pelajarin di episode 4 pertama itu doesn't matter. It doesn't matter karena itu tidak terjadi. Iya, itu tidak terjadi. Itu cuma ada di kepalanya dia karena dia lagi koma. Gitu. Dan kenapa mereka harus masukin itu ke 4 episode pertama? Betul. 4 episode pertama 4 dikali 40 menit. 100 berapa tuh? Kita nonton 1 bulan loh. Mengikuti itu 1 bulan. Ya, 4 episode ya. 1 bulan. It doesn't matter. Itu nggak masuk ke apa-apa. Nggak masuk. Jadi kayak itu tuh kayak cuma kan si Sumet koma ya, Wak. Nah, itu tuh semua yang terjadi ada di kepalanya dia. It's not real, it doesn't matter. Jadi ketika dia udah sadar, oh ini semua ada di kepala gue, baru ceritanya dimulai. Cerita aslinya dimulai baru dari situ. Jadi itu tuh kayak what if dari kejadian yang aslinya. Bener. Ngerti nggak lo? Gitu. Jadi kayak Dia ada penyesalan, dia punya penyesalan Iya. ini dia perbaikilah di alam bawah sadarnya Sadarnya. dia ketika dia lagi koma. tapi waktu dia bangun doesn't matter, itu kan cuma di Itu cuma ada di kepalanya. Nggak ada korelasi sama sekali. Itu cuma kayak kita melihat penyesalan dan yang kayak oh gini penyesalannya. Terus kita 1 bulan ngikutin ini cuma buat untuk apa? melihat hal yang tidak nyata yang nggak ada kesinambungannya sama cerita gitu. Dan gue juga menarik kesimpulan Sebenarnya kalau mereka kalau mau kayak gitu sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi ini tuh terlalu panjang gitu. Nah, iya nggak nih, gue bilang, jadi gue menyimpulkan dari 4 episode pertama itu terus kita nonton sampai akhir adalah nggak ada dunianya tuh nggak kebentuk gitu. Betul. Pertanyaannya masih banyak. Iya, dunianya nggak kebentuk. Terus kayaknya mereka mau doing greater goods tapi kagak ada yang harus dilakukan, apa yang mau dilakukan gitu. Kayak pokoknya nggak jelas kalau menurut gue mah. Iya. Tapi kalau untuk bicarain Samwon ya, itu sih menurut gue Iya, bener. kekurangan dia. Bener. Building something yang udah bagus. Udah ada. Tapi ketika jalan kesininya dia tuh kayak doesn't know jalan yang pengen, maksudnya dia itu dari semua alur nih, nih dia tuh ngelihat cuma terlalu biasa, dan dia trying untuk yang gue mau jalan yang nggak akan diduga sama orang. Bener. Tapi ketika dia milih jalan itu, dia nggak mikirin jalan itu nggak bisa dilewatin gitu. Iya, betul. Dia cuman nggak kebuka jalannya Iya, sebenarnya. Jalannya orang nggak bisa masuk ke jalan itu, tapi dia milih jalan itu jadinya. Gitu sih menurut gue. Dan gue kan nonton 3H, nonton Manner of Death, nonton ini kan, nonton yang 4 Minutes. Oh, Manner of Death, oke. Samwon tuh terlalu obsesi sama childhood friend. Ya. Childhood, mereka ketemu, Connection. iya, mereka ketemu waktu kecil gitu. Which nggak Nggak semua cerita harus kayak gitu. nggak semua cerita harus gitu, dan nggak masuk akal, nggak perlu gitu, ngerti nggak sih? Ngerti. Gue iya. Hubungan yang main leadnya dapatkan, yang bisa didapatkan itu tuh nggak butuh dia pernah dari ketemu kecil, dari kecil gitu, pernah ketemu kecil, nggak butuh gitu sebenarnya. Tapi kenapa dia sering banget gitu masukin Unsur itu itu. unsur childhood itu gitu. Gue ngelihat kalau Manner of Death itu bagus banget sih sebenarnya, cerita yang diambil gitu. Gue waktu itu gue ngelihat belum banyak series yang ngambil cerita yang kayak gitu, Iya, gitu kan. betul. Nah tapi ketika udah beberapa episode semakin kesini tuh semakin kayak lu mau ngapain sih Nah, gitu. itu sama feelingnya. Sebenarnya gue suka cerita crime detektif kayak gitu dengan murder, tapi make sense gitu. Sama dia terlalu fokus ke mystery, being twisted, sehingga di karakter couple-nya itu dia tuh nggak ada. Gue ingat sama. gue ingat gue confusing dengan relationship mereka, kayak gampang banget mereka jatuh cinta. Abis Iya. itu mereka gampang untuk being together, tapi ketika ada masalah kayak itu benar-benar insulting banget buat mereka berdua. Tapi padahal mereka tuh belum punya connection untuk semarah itu gitu. Iya. Mereka tuh masih
relationship mereka tuh masih casual doang gitu Iya. loh, ngerti gak sih? Tuh ya, gue kalau 4 minutes gue ngerti kenapa karakter Jess harus deketin karakter Baiben, ya kan, soalnya dia pengen revenge segala macam. Nah di Manner of Death itu gue sama kayak nggak ngerti, maksudnya kalau kan dia bukan polisi ya, si toolnya itu dokter Max-nya apa, lupa deh gue. Dia tuh kayak orang yang dibayar gitu loh. Oh iya, yang dibayar. Nggak, maksudnya dia tuh nggak Samo tuh nggak bisa mainin gitu ya. Kucing anjingnya tuh nggak bisa dimainin gitu loh. Paham jadi. Nggak. Gue paham. Akhirnya adalah yang Salmon fokusin adalah ke plotnya. ini- Plotnya gede banget sampai karakternya nggak Iya, diperhatiin. iya. Padahal dia tuh punya potensial karakter yang unik-unik, kayak ada polisinya si ini. si Great. Great. Iya, Oh Great. my god. Ada Great Sapol. He's so hot. Gue kayak gue nggak pernah lihat Great sebelumnya kecuali di situ kan. Gue Cocok ingat banget itu. Gue ingat kayak oh my god, this police So hot ya. so hot and the Karakternya Sarah juga, ya iya. doing nothing to his Iya. perfect body. Oh my god, that's so hot. Apa ya, gue gak bisa menjelaskan. Jadi tuh rasanya kayak sebenarnya cerita alurnya itu bisa jalan tanpa harus ada romance. Ya. Tapi di Dikaitin sama romance selalu. jadi kayak dia punya responsibility mungkin dari atasannya atau apa gitu. Kok kurang romance atau gimana? Kurang ada spicy-nya gitu. Iya. Padahal kalau dia main di ambang bromance-nya itu kan jadi lebih kayak Ngerti. intrik gitu ya, lebih Iya. intriguing gitu. Ini dia tuh kayak nggak bisa gitu loh, harus 4 minutes apa Manner of Death? dua-duanya. Dua-duanya. Kayaknya Dua-duanya. soalnya gue ngelihat kayaknya dia punya similar type of writing gitu loh. Storytelling juga kayaknya mirip. Dia terlalu fokus sama dunia konflik ini sehingga dia itu nggak, gimana ya, gue tuh nggak ngelihat karakter dia itu punya ground Iya, yang benar. cukup gitu. Bener. Yang Triage juga gitu sebenarnya kan. Kalau di Triage kan si pemain utamanya itu dia ER emergency doctor kan. Terus dia ada pasien yang mati gitu. Nah, dia stuck in the loop. Dia harus oke. nyelamatin pasien itu biar dia sampai ngapain aja tuh nggak bisa, oke. tetap mati itu. Terus sampai suatu ketika dia ngelakuin sesuatu terus ke break tuh ininya. Loopnya. Nah, masalahnya sebenarnya nggak harus romance gitu. Ya. Bisa aja tuh kayak lu intrik aja nih. Nah, kalau nggak romance itu malah bisa ternyata dia temen gua waktu kecil gitu. Ngerti gak sih lo? Oke. Iya gitu kan. Iya. Dia tuh kayak nggak bisa. Jadi Holding back. oh iya nggak bisa. Gue merasanya banyak hal yang mau dia sampaikan. Ini ada childhood friend. Iya. Ini adalah ini kayak plotnya terlalu besar. Iya. Dan gue merasa Plotnya Samon terlalu besar. bisa nulis plot besar tapi dia nggak bisa detailnya. Dia nggak bisa detail, bukan cuma nggak bisa detail ya, karena akhirnya dia fokusnya tuh kayak ini harus jadi intriguing, ini harus jadi misteri, ini harus jadi crime yang begini, begana. Terus karakternya tuh jadi apa ya? Jadi bukan flat tapi jadi nggak punya ground, kata Intan bener, kayak jadi nggak punya ground sampai kayak ini gimana sih jadinya gitu loh. Jadi kayak ini Rasanya gimana tuh sih? kalau gue lebih kayak mereka tuh sebenarnya bisa jadi karakter yang bagus tapi kok nggak ngapa-ngapain gitu ya, jadi kayak kok nggak ke situ gitu tulisannya. Sama Manner of Death 4 minutes straight gue nonton waktu episode pertama seru banget. Gue tuh kayak gila bisa jadi something gitu nih series gitu. Kalau lama-lama tuh kayak gue Manner of Death malahan gue nggak terlalu gimana sama karakter mereka berdua. Iya. Gue tuh kaget waktu tiba-tiba ada yang mati tapi nggak tahu penyebabnya apa gitu loh. Kayak oh my god, oke gitu loh. Gue suka banget soalnya series crime kan. Dan childhood friends kayak gitu, dia selalu bawain childhood friends tuh kayak drama Korea tahu. Drama Korea drama tuh Korea selalu kayak suka banget, selalu ada childhoodnya, hubungannya, kayak, selalu padahal ada connectionnya. Iya, padahal nggak ada itu juga nggak apa-apa gitu loh. Kayak, dan itu kayak nggak real life juga, kayak gue kayaknya nggak pernah dia kayak Ketemu kejadian childhood apa friends. tiba-tiba gue ketemu childhood friends gue gitu loh. Gitu kayak apa ya? Kalau gue dari 4 minutes kenapa itu jadi salah satu yang one that got away juga, itu tuh karena gue berharap lebih, gue berharap lebih dan gue berharap banyak dari
premis yang menarik gitu loh. Iya. Karena kalau lu lihat ya, gue sangat appreciate Samon karena dia pakai backgroundnya dia sebagai dokter dan segala macam yang dia mengerti dan dia pahami banget untuk dia bikin jadi cerita gitu loh. Selalu kayak gitu kan, dia pakai backgroundnya dia pakai knowledge-nya dia untuk dia buat cerita gitu. Cuma ketika gue sudah berharap dengan premis yang menarik, itu tidak diimbangi dengan again, why should we care about this character gitu loh. Kayak karakternya itu apa ya, karakternya nggak nge-grip. Gue nggak tahu kenapa ya, itu tuh kayak gitu karakternya. karakter di situ bisa diganti siapa aja, it doesn't matter gitu. Iya. Jadi tuh Karena dia bikin cerita tuh cuman berdasarkan konflik, bukan berdasarkan karakter yang Bener, ada bener, gitu. bener. Menurut gue lo harus nonton deh, seenggaknya Triage yang episode pertama. Kalau menurut gue itu bagus banget. Itu paling bagus tulisannya Samon. Tapi episode pertama aja, yang dia pertama kali ngerasain di loop itu loh. Itu tuh kayak bener-bener bisa selesai satu episode itu. Series yang ngerti gak sih? Itu kalau Ya, satu episode aja tuh bakal bagus banget itu series gitu. Nggak dragging gitu. Ya benar. Itu Iya. Harusnya itu limited. nangis deh gue deh. Harusnya itu limited series aja Iya, ya, kayak 5-4 kayak- episode gitu. Kayak di looping itu aja gitu episodenya. Ya. Iya, 4 minutes juga. Aduh, apalagi episode terakhir ya, gue kayak Aduh, udah iya. nih doang nih. Gue kayak gitu coy. Gue nonton sampai tadi gue udah nih gini doang. Sampai kayak gitu. Kayak gini doang, udah. Terus gue yang kayak pas gue kelar nonton gue kayak ngapain gue nungguin 2 bulan? Gue jadi kayak gitu. Padahal seru banget kalau ngomongin kan masalah yang itu loh, yang mereka having sex terus di videoin, dimasukin itu. Kan tuh si Bible-nya bilang, kenapa nggak dimasukin ke itu, ke OnlyFans gitu kan, ke porn, bisa kayak sebenarnya harusnya yang digali itu tuh. Si Bible-nya unhinged gitu. Terus Jesse kayak gila lu ya gitu. Nah, masalahnya juga karakternya mereka tuh nggak jelas dan ngawang gitu loh, kayak setengah-setengah. Lu mau dia jahat atau lu mau dia unhinged atau lu emang mau dia tuh kayak misunderstood villain, kan gue nggak tahu gitu loh. Ini kita bandingin karakternya Sumet ya, dari Vegas sama si Ayu, gue lupa lagi tuh siapa namanya. Siapa dia namanya di 4 minutes itu? Ada di sini. Gue malah ingetnya MV-nya namanya Tool sama Gun nih kalau di MV-nya. Aduh, gue lupa pokoknya nama dia siapa. Great Time. Time Great. Time-nya siapa? Great-nya yang mana? Time-nya tuh Dr. Time. Aduh, gue udah gak tahu. Ya pokoknya akan ada di sini. Nih karakternya Sumet. Iya. Gitu. Kalau kita bandingin karakternya Sumet ya. Ini gue nggak ngomongin couple-nya ya gitu. Kita bandingin karakternya gitu. Vegas itu jelas Well ground-nya written, apa? yeah. Well written. Well written. Background-nya jelas, action-nya jelas, problem solving dia jelas, Goalnya karakteristik apa? dia, personality dia tuh semua jelas. Dan emang dibikin unhinged aja sekalian si Vegas tuh, ya kan? Masalah yang dia lalui itu jelas gitu. Jelas. Gara-gara dia gitu. Betul. Dan kayak metodenya dia yang nyiksa orang dan segala macam itu tuh semuanya kayak ya emang udah pas gitu. Nah tapi si karakter Sumet yang ini di 4 minutes dia itu gue kayak iya dia punya masalah sama keluarganya. We all have problems with our family. And then dia jadi rebel, and then dia hidup terpisah, dia nggak mau berurusan dengan perusahaan orang tuanya. And then and then apa gitu, dia mahasiswa terus Dia nabrak orang terus apa? iya terus apa gitu loh, kayak gak jelas groundnya tuh gimana. Lu kalau bandingin dua karakter itu ya ampun beda jauh banget jadinya gitu loh. Dan apa ya, jadinya tuh sayang gitu loh. Kita udah lihat betapa besar potensinya Sumet waktu dia main di Kin Porsche jadi Vegas. Terus ketika lo ngasih karakter yang bahkan groundnya nggak jelas kayak gini, ya dia nggak bisa bermain dengan itu gitu loh. Dia nggak bisa bermain dengan yang kayak oke, gue harus gimana dengan karakter ini. Tapi jadinya tuh kayak terus kenapa gitu jadinya? Aneh banget. Kenapa lo kayak gini? Gitu-gitu loh. Jadi banyak pertanyaan dan kayak banyak what if, banyak yang kayak aduh harusnya nggak gini lagi gitu jadinya tuh waktu gue nonton 4 minutes gitu ya. Aduh sayang banget lagi kayak gini. Jadi banyak banget yang kayak gitu. Gue aja gue kan sampai episode berapa tuh sampai kayak aduh males banget lanjutin nih, ngapain gue dilanjutin. Udah terlanjur subscribe. Iya, ngapain sih dilanjutin? Maksudnya nggak ada Jess Bible-nya juga karakternya agak bermasalah.
side couple-nya juga menurut gue juga jadi Tuhan Yesus. jadi aneh gitu. Jadi gue nggak bisa membayangkan bisa work gitu loh itunya, dunianya itu loh. Gue nggak bisa membayangkan itu asli gitu, nggak bisa. Masalahnya kayak dunianya juga nggak well built menurut gue. Iya, mereka kayak punya underground business apa sih, judi dan segala macem yang kayak gitu-gitu, dan itu memakan korban, dan gue nggak merasa itu well established aja sih di awal gitu, sampai akhirnya ini kan ada mereka tuh bisnisnya itu ada hubungannya yang sama bukan bisnisnya ya. Bukan. Pokoknya sama si adiknya si Dede Voice itu. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya tidak memuaskan hati, nontonnya tuh nggak puas gitu, nggak. Itu bisa ke arah yang Could be amazing. It could be amazing dengan materinya. soalnya actingnya pada bagus-bagus. bagus Banget. Gue langsung gue waktu nonton Kimpors nggak pernah ngeliat Bas. Dia jadi bodyguard. Nggak kelihatan banget, Nggak kelihatan dia banget. in the background. Bagus banget nih dia actingnya. Maksudnya dia actingnya tuh sangat convincing sebagai ini apa sih, anak yang tertekan sama pressure sama orang tuanya. Kayak beneran kayak apa ya, kayak kasihan gitu, kasihan banget. Nah, karakternya Bas yang kayak you understand him, you understand the pressure, you understand why he does what he does. Yang kayak gitu tuh malah ada di karakternya Bas. Iya. Malah Dan menurut gue cuman Bas. betul. Dan lu kalau lihat episode 1 sampai 4, justru yang punya stake terbesar adalah side karakternya. Tapi yang kayak Fuais gue nggak tahu lagi namanya. Iya dia. Iya, Fuais sama Soundcloud sama yang polisinya tuh gue masih bingung deh pokoknya. Cuman karakter Bas yang oke, dia kena pressure orang tuanya. Terus dia punya adik yang begitu, yang label. Terus dia harus dinner nih bareng. Ada bokapnya, ada kayaknya bukan nyokapnya ya, dia nyokapnya Nyokapnya nyokap Bible. tiri, tapi ada adiknya yang dia sayang. Itu tuh kayak malah ngertian kita ke Bas daripada kita ke POV-nya Sumet. Bas daripada main lead-nya. Dan di awal gue yang bingung banget adalah kayak kita nggak tahu stake-nya Sumet itu. Kita kayak, lu ngapain Matt gitu loh, kayak lu ngapain ada di sini gitu. Kayak kita cuma ngeliat dia bingung karena kayak kenapa gue bisa balik 4 minutes sebelumnya ya. Dia bingung, kita bingung. Yang bikin bingung. Pokoknya semuanya bingung. Nggak ada gitu. yang ngerti pokoknya. Yang gue ngerti cuma Bas gitu. Menurut gue yang bikin juga bingung itu. Ini stake-nya apa Iya, ya? dia nulis ngeloop. apa kita dia gitu. ngeloop, tapi apa? Dia harus ngapain? Kalau dia mau keluar dari loop itu, ya cari caranya untuk keluar dari loop itu dong. Kayak ayo kita bisa yuk gitu loh. Bisa yuk. Aduh, gitu deh. Pokoknya gue capek ngomongin 4 minutes. Oke. Nah, keduanya karakter Jesse sebenarnya gue masih ngerti. Pokoknya gue yang loser ngerti deh. Dia soalnya kan anak ini ya, sama neneknya doang tinggalnya. Pokoknya dia pengen nyari duit, mau ini. Nah, itu gue ngerti dah, tapi yang lainnya tuh Sumet apalagi tuh kagak jelas sih. Nggak jelas banget. Kasian banget Sumet, ya Allah dikasih karakter begitu kata gue teh. aneh banget dah. Oke. Oke. Next. Kalau Intan apa Tan? Intan apa nih? The one that got away. Apa ya? Gue tuh sebenarnya kalau The One Got Away itu agak susah sih sebenarnya. Soalnya ketika gue udah menurut gue kurang, gue bakal masukin itu ke tidak bagus gitu. Tidak bagus dan bagus. Ya, mostly gue jarang banget kalau gue udah nggak suka sama series gue lanjutin soalnya kayak wasting my time. Agree. Apa ya? Mungkin karena ini jarang yang orang nonton kali, kayaknya gue bahas step by step deh. Oke. Step by step. Tapi ini gue nonton sampai habis nih. Ya. Gue juga. Nih, karena gue suka banget sama couple-nya, Men sama Ben. Dan mereka tuh convincing gue banget. Soalnya dua-duanya tuh beneran main mature gitu loh. Kayak karakter dua-duanya tuh mature. Terus si karakter kita di sini by the way lagi hujan badai, mungkin terdengar ada suara petir-petir ya. Bukan sound effect ya, tapi memang alam saja yang lagi berbicara. Nah,
man band ini dua-duanya gue nggak pernah lihat mereka dimanapun. Kayaknya kita waktu itu pertama kali lihat karena ada Pilot. trailernya, dan terus gue suka sama cerita karena ini office love story gitu, dan dua-duanya mereka tuh sangat karakter yang udah dewasa banget gitu loh, keluar dari anak mahasiswa dan segala macam gitu. Dan man, oh my god, he's so handsome. Pemberian Tuhan yang paling nikmat untuk dia. Kayak dia tuh Ini tipe Intan. iya, oh my god, dia tipe gue banget seriusan. So funny karena dia umurnya nggak jauh beda sama Tetawan dan Iya benar beda. Jumpo gitu, but he's so kayak Karismatiknya tuh om gitu loh, om ganteng banget sih om gitu. Dan ini kalau Step by Step tuh gue sangat sukanya karena sangat convincing gitu kalau si man-nya itu adalah bosnya, ya, dan si Ben-nya itu adalah anak baru yang mau magang gitu, yang anak baru apa magang? Anak baru tapi nggak magang. Oh iya, anak baru tuh kelihatan gitu ininya sangat convincing gitu. Nah, dan gue suka juga karakternya si Ben di sini. Gue lupa namanya, dia si Man kan Jeng. Oh iya, Jeng. Si Sun, Jeng, Jeng Ben, si Jeng Bing, Jeng Ben-nya Mo. siapa gue lupa. Pokoknya Jeng. si Ben-nya tuh di sini dia udah came out as a gay. Dia punya mantan dan segala macam. Dia udah established as a gay man gitu. Jadi kayak lo nggak ada lagi istilah-istilah, oh ini pertama kali gue naksir sama cowok, bla 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 bla. Nah, kayak gitu itu nggak ada. I hate it so much. Iya. Dan ada cerita tentang gimana dia struggle as a new employee. Dan dia punya bos baru nih yang micro manage gitu, questioning everything yang dia kerjain, dan itu tuh masuk ke dalam story, plot dan segala macam itu. Dan menurut gue itu sangat refreshing aja sih pas nonton pertama kalinya. Itu kayak 4-5 episode awal itu tuh kayak oh wow, this is good series gitu. Ini kerasa banget kayak bosnya tertarik sama anak buahnya juga kayak apaan sih gitu ya, kayak dia bingung juga kan soalnya dia anak baru. Ya, Namanya Pat. Jeng Pat. Oh iya, namanya Pat. Sama dengan Om di Bad Buddy. Pat. Oh iya, namanya Pat. Nah, mungkin kebanyakan emang series yang sempurna, yang dari awal sampai ending bagus itu tuh emang susah banget. Kadang tuh kita emang suka, bahkan drama Korea aja, gue banyak menemukan yang mereka itu struggle untuk mengendingin suatu konflik itu biar bikin menarik dan besar, konflik yang besar dan itu impactful ke semua orang. Itu tuh susah banget menemukan ramuan yang pas gitu. Dan kadang hal itu malah bikin kayak mereka keluar dari karakternya mereka gitu. Ya, betul. Nah, di sini tuh masuk ke curse itu sih menurut gue. Mereka tuh penulis dan director dan segala macamnya itu gue lebih mikirnya memilih ending konflik yang mudah. Yang semua orang pakai. Gitu Iya. Jadi menurut gue sayang aja dengan karakter si Man dan Ben di sini yang menurut gue dua-duanya tuh padahal punya background yang bagus banget sih menurut gue. Dan very human, very real. Dan ketika mereka memutuskan untuk pisah itu tuh nggak make sense aja sih menurut gue, kayak juga ngerasa gitu lagi. mereka nggak harus pisah kok sebenarnya. Mereka bisa melalui ini dengan komunikasi yang bagus gitu. Gue bawa lagi ke seriesnya P.O.F. Bad Buddy. Bad Buddy itu di ending mereka itu punya konflik yang sama juga, yang tidak disetujui sama kedua orang tuanya. Karena di awal kan orang tuanya berantem nih. Nah, di episode 11 mereka kabur tuh ke pantai, yuk kita kabur aja dan segala macem gitu. Kabur terus akhirnya realita membawa kita nggak mungkin kabur selamanya kali. Ya gue tahu. Terus kita gimana nih, orang tua kita nggak setuju dan segala macem. Ya udah kita ini putus gitu. Nah, kayak gue tuh juga sebenarnya waktu itu agak kecewa, mereka padahal bisa komunikasi ini nih baik-baik juga sih dan segala macam. Menurut gue konfliknya nggak sebesar itu. Dan bener men, pas di episode 12 itu diliatin mereka tuh nggak putus, mereka tuh putus di depan mata orang-orang, tapi di
di realnya mereka tuh nggak putus, dan gue kayak anjing, iya ini masuk akal dengan karakter mereka. Mereka tuh nggak akan kayak, mereka tuh bakal Pat sama Pran itu adalah tipe karakter yang kalau ada konflik mereka tuh nggak langsung membuat itu besar. Mereka pasti bakal bicarain itu karena dua-duanya semature itu karakter mereka. Nah, ketika P-off memutuskan ini karakter nggak akan putus, itu make sense dengan karakter mereka daripada dipaksa untuk bikin mereka putus gitu. Nah, itu yang membedakan cerita yang dijalani untuk kepentingan konflik dengan yang dijalani Sebagai ngikutin karakter gitu. Lu tuh harus pentingin ini karakter kita dikasih konflik ini, dia pasti keputusan dia tuh kayak gini gitu. Karena dia bukan tipe orang yang kayak gini gitu. Nah, di series ini juga dan banyak series lain sebenarnya karena mereka tuh pengen penonton untuk ngerasa kayak impact-nya aja gitu. iya impact-nya mereka putus menyakitkan. Jadi mereka nggak memutuskan untuk ya harus putus aja gitu. Padahal karakternya nggak segitunya. Soalnya karakter si Jeng ini kan dia sangat mature banget gitu loh. Dia tuh mikirin banyak hal dan dia udah ngelewatin semua masalah tuh udah ngelewatin gitu. Iya, dan karakternya si Pat juga nggak kayak gitu. Dia tuh sangat reasonable gitu loh. Bahkan ketika dia putus sama si karakter Up aja gitu loh, dan dia pengen nggak balikan lagi dan segala macam, ada di mana dia keputusan gue harus berdiri di kaki gue sendiri, dan dia juga kayak pengen ngebuktiin bahwa dia employee yang bagus gitu sebagai anak baru gitu loh. Dan menurut gue dengan karakter dia yang kayak gitu seharusnya sih mereka bisa menyelesaikan itu dengan baik-baik, karena kalau dipikir-pikir konfliknya nggak segitu besar gitu loh. Menurut gue karakter mereka bagusnya adalah mereka duduk dan komunikasi, tahu nggak, nyari solusinya, solusinya gimana kayak gitu. Pat sama Pran di Itu Pet tuh tadi lebih make sense gitu. Karena dari awal di establish juga problem solving mereka dan karakter mereka tuh melakukan hal-hal itu gitu loh. Tapi ketika dihadapkan dengan satu permasalahan yang gak gede-gede amat sebenarnya gitu loh, terus tiba-tiba ya kita udah putus ya, kita harus berpisah, kayak naon gitu. Ngapain ya, gitu, ngapain? Itu aja sih sebenarnya. Kalau overall sebenarnya itu sangat refreshing ya untuk series yang ceritain tentang obvious love story gitu. Dan menurut gue itu nggak tahu sih satu-satunya BL Thai yang obvious tuh working gitu. Itu kan sebelum Cherry Magic kan? Sebelum Cherry Cherry Magic kan. Itu kayak wah ini kalau dan Right tuh kayak bagus banget. Tapi gitu. Menurut gue kenapa gue lebih bisa feeling step by step itu karena ketika kita ngelihat misalnya kan mereka dikasih masalah nih, terus udah kayak gitu caranya dialognya si Man itu sebagai leader itu tuh hal yang akan lo katakan juga kalau lo menjadi leader. Iya. Gitu. Kayak decision making mereka, problem solving mereka tuh make sense dengan posisi mereka dan cara berpikir mereka gitu loh. Dan kayak ketika lo merasa lo bisa ada di posisinya si Man atau si Ben gitu ya, lo akan melakukan hal yang sama gitu loh. Tapi gue juga tahu apakah itu gara-gara dialognya atau gara-gara Man-nya itu sendiri. Dia tuh sangat ini, kalau dia ngomong lo listen. Kalau dia ngomong Man-nya sih. Dia ngomong lo ngerasa oh iya juga ya kayak gitu ya, bener ya gitu nggak sih? Sama yang gue sukanya adalah relationship mereka. Even ketika mereka masih suka-suka si Man cemburu sama si Up dan segala macam itu tuh, mereka tuh explore love story-nya tuh nggak dengan kayak pecicilan yang too much kayak cerita BL sebelum-sebelumnya gue tonton. Soalnya tuh kayak real dan sabel aja gitu relationship mereka. Kayak si Man ngelihat Ben ngelihat Man, terus kita tahu dia cemburu tapi nggak kelihatan tapi kita tahu dia cemburu si gitu kan. Ben Gue suka kayak gitu. Si Ben juga dengerin gosip orang tuh kayak kayak subtle gitu, kayak dengerin gosip orang juga kayak aduh apaan sih tapi dia nggak ini nggak banyak nah gue suka tuh yang kayak gitu kayak emang love story orang dewasa gitu loh. Nah tapi permasalahannya adalah ketika kita udah punya mereka tuh nggak punya gimmick justru kan, kayak permasalahan mereka, respon mereka waktu mereka cemburu kan nggak ada yang kayak langsung kayak aku pergi dari sini karena aku cemburu atau kayak gebrak meja atau apa tuh nggak ada gitu loh. Nggak ada sesuatu yang dramatis banget, tapi ya udah memang kayak gitu aja. Maintain si Man-nya maintain as a boss gitu, kayak dia gue bos di sini ya, gue harus profesional walaupun gue lagi cemburu gitu. Dan itu kayak gini,
gue tuh lebih tua gitu. Nah si Beda tuh lebih muda, terus dia kayak jaga itu Nah gitu. makanya ketika di akhir begitu keputusannya, jadi yang kayak aduh, sayang sekali gitu loh. aduh. Ya gue tapi at the same time emang gue ngerti sih keputusan penulis kenapa bikin kayak gitu. Itu tuh the easy way untuk menyelesaikan cerita sih emang, tapi ya Tapi itu challenge buat penulis emang untuk challenge kayak- banget itu. Itu challenge kayak ya jangan ambil easy way, ambil cara yang memang dilakukan karakternya gitu. Wow. Tapi itu PR, itu apa ya? PR penulis juga sih, dan gue tahu betapa sulitnya itu gitu. Jadi Iya. kalau gue memposisikan diri gue sebagai penulis, I can understand. Tapi kalau gue memposisikan diri gue sebagai penonton, I want more aja. Ya one more aja. Sayang aja menurut gue. Gue ingat gue sangat wah, gue simping banget tuh ke si Asli, I si remember. Man Trisanu. Soalnya cocok banget. Cakep banget dia. Udah cakep. Dia tuh tipe gue Acting banget. oke. So tall, so manly, so daddy. Kayak mereka punya material gitu, udah punya asetnya, kenapa tidak dibombastiskan gitu di Tuh. Ah, he's such a dreamy man. beneran The One That Got Away itu. Iya. Iya. Itu beneran. Oh. Oke, itu gue next. Gue ini recently, jadi gue masih berapi-api ya membahas ini Oh, gitu I ya. know. Recently banget gitu. First call. Yes, pertama yang akan gue bahas The One That Got Away gue adalah bahkan alam pun menangis, alam pun marah terhadap ini gitu ya. Yang Setuju, alam setuju setuju dengan gitu ya. ini. Series pertama yang akan gue bahas adalah The Heart Killer. Gue Gue cuma nonton episode 1. masalahnya adalah gue sangat sayang sama First Kautang gitu ya. Aku di sini sebagai nunanya First Kautang gitu loh. Dan kayak setelah Najis lo. dan setelah Only Friends dengan First Kautang benar-benar slaying the roles of Sen and Ray gitu kan. Gue berharap banyak gitu dari series ini dan dari Pijojo gitu kan. Lebih ke Pijojo juga sih Lebih ya. ke Pijojo juga gitu, karena karena kita percaya sama kreatornya gitu kan ya, kita ada ekspektasi lah going into this series. Gue ada ekspektasi lah going into this series gitu kan. Gue juga penasaran gimana sih First Kautang bakal adu acting sama Jungdang gitu. Ternyata Mengecewakan. Bukan mengecewakan lagi bukan tuh. mengecewakan lagi. Gue marah-marah gitu. Nih, Gue marah-marah kata gue teh. Kalau di list 4 Minute nomor 3, tadi Sebastian nomor 2 itu nomor 0. Nomor 0 minus kata gua teh, minus makin atas, minus ini kalau kayak 3 2 1 0 nih di sini nih Heart Killer gitu kan ya, di Di minusnya situ, gitu, di di poin minusnya di situ karena bener. gini, kita tahu seberapa bertalentanya Frost sama Kautang. Mereka sangat-sangat aktor yang salah satu kayak pairing aktor yang kita tahu bisa acting gitu loh. Dan harus diakui nggak semua pairing bisa gitu ya gitu. Dan kayak lu tuh kasih karakter ke First Kautang tuh karakter yang memang nyata, yang real, yang raw, yang karena First Kautang sangat-sangat pintar dalam dalam mengobrak-abrik perasaan karakter itu, mendeliver itu ke kita bahkan dari pandangan mata gitu kan. Tapi ini tuh dikasih karakter yang kagak jelasnya gitu loh. Yang gue lihat adalah si Jung sama si Kau ini kan dua-duanya adalah assassin ya. Assassin apa sih, kayak kakak adik assassin gitu. Pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran gitu loh. Dan kita berekspektasi dong, ini tentang kakak adik pembunuh bayaran nih. They're on the action run. nih. They're on the run. Gitu. Wah, action nih, wah. Coy, pas gue lihat action sequence-nya, bede, kata gue teh. Flat banget. Tembaknya aja flat, Oh, coy. iya. Gue kagak berasa ini tuh ada dangernya gitu loh. Lu dengan title Heart Killer ya, dengan premis adalah kakak adik pembunuh bayaran yang lagi on the run,
lo berharap ada sense of danger, sense of urgency. Ini orang lagi dikejar-kejar. Ada polisi yang mau tahu ini tuh sindikat apa sih, siapa sih yang ada di balik semua ini. Lo ada sense of urgency itu dong. Tapi yang dimajuin adalah NC scene-nya. NC scene. Dan ini loh, mungkin karakter di mereka adalah pembunuh bayaran udah pro banget gitu, udah tenang. Ya. Gitu. Tapi dengan tenangnya itu harusnya digambarkan juga tetap mereka tergesa-gesa gitu. Iya. Ada urgensi, kita harus ngelakuin itu terus langsung cabut Balik dari gitu, situ. betul. Cabut dari situ. Itu tuh nggak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Kayak gini loh. Shalala. Iya. Shalala. Kita masih bisa ngobrol di sini. Gitu. Wow. Ada kakakku. Adek gitu. Coy, dan yang beneran di highlight adalah romance dari dua pasangan ini Iya. gitu loh. Which yang gue tangkap adalah lo sebagai fans dari First Kaotang dan Jungdang, lo pasti akan merasa happy dengan Iya. the amount of romantic scenes dan romantic sequences yang dihadirkan Mana? dan disajikan dari series ini. Tapi gue sebagai yang kayak nonton dengan ekspektasi gue akan melihat series bagus dengan pemain yang gue sayang. Pas gue nonton ini gue jadi yang kayak, ini cerita apa sih gitu loh. Ini cerita apa? Lu mau jalan kemana? Gak ada groundnya kan? Gak ada groundnya nih ya. Orang mah ya, lu mau karakter lu malaikat pun, malaikat ya, lu harus ada human connectionnya itu Iya. loh, harus ada ground ininya. Kalau kita nih ya, bahasa gampangnya kita relate-nya apa sih sama karakter ini gitu ya. Nah, karakter yang punya itu cuma karakternya Jong. Karena dia punya adik. Karena dia punya adik, dia mau ngelindungin adiknya. Dan yang gue sebel banget ya, guys. Ini lo kalau nonton Hard Killer lo harus siap-siap ini ya. Tiba-tiba ada cerita soal mantannya karakter-karakter ini yang tidak ada korelasi dengan apa yang terjadi di seriesnya. Tiba-tiba nih ya, tiba-tiba kayak kita ngeliat karakternya Jung gitu kan, kayak wah dia stoik banget nih orang nih, tidak mau terbuka karena cinta gitu kan ya. Di tengah-tengah season kita ngeliat tiba-tiba si Jung lagi kayak di bar gitu, lagi minum gitu, tiba-tiba ada glimpse dia lagi berdansa dengan seorang laki-laki gitu. Tuhanku. Glimpse nih ya. Terus tiba-tiba lagi di tengah-tengah season ini tuh lagi yang kayak fase-fase dimana si Kaotang tuh lagi jatuh cinta gitu lah si First gitu kan ya. Si First lagi kayak oh ini my mission is about to end gitu lah kayak. Tiba-tiba ada mantannya si First yang datang unprompted nih ya, nggak ada apa namanya, nggak ada planting, nggak ada babi bu, nggak ada apapun, tiba-tiba dia datang terus yang kayak si First udah ada buat aku mau tetap sama dia. Dan gue tahu cowok lah. Cowok. Dan gue tahu fungsinya si mantan yang unprompted ini adalah untuk bikin si kau cemburu dan akhirnya kau melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia memang udah punya rasa sama si First. Cuma itu doang. Cuma itu doang. Di satu Lazy writing. lazy banget. Lazy writing. Gue sampai yang kayak kenapa harus lewat mantan? Kalau lo mau nunjukin karakter ini udah punya rasa sama si First ini, lo bisa dengan cara lain. Gak perlu lo nambahin satu karakter yang cuma ada satu episode, tidak ada pun tidak apa-apa. Kayak ngapain gitu loh. Dan aduh, ini banyak banget nge-list problem gue soal Hard Killer ya gitu. Karena gue jadinya tuh kayak lu mau bawa series ini, kalau memang untuk explore dua pairing ini, lu nggak perlu ada dunia serial killer, bejir. Bener. Lu nggak perlu ada dunia assassin mereka ini. hitman Ya? Iya, lu nggak perlu Iya, ada yang kayak doesn't gini. matter gitu. Doesn't matter. Bisa aja dia nggak hitman, bisa aja dia kayak oh dia tuh yang sering nyelundupin narkoba, itu bisa. Nggak perlu pembunuh. Tetep Nggak aja perlu. nanti bakal harus pacaran sama adiknya, tetap kayak gitu. Lu nggak perlu ada, karena kita akan berekspektasi action ya dengan Hitman. Lu harus lihat action sequence-nya ya. Gue nonton episode 1 doang. Gue nonton episode 1 terus gue bilang sama Yemima, gue gak bakal lanjutin lagi soalnya nggak ini. Nah, masalah pertamanya tuh mereka editing. Gue baru mau bilang itu next point gue. Editingnya tuh kayak editor yang nggak bisa ngedit gitu. Mereka tuh dia nggak bisa nge-translate
apa yang ada di skrip, apa yang ada di frame tuh untuk jadi editingnya gitu loh. Misalnya nggak ada sense of urgency-nya, nggak ada tektok-tektokan itu nggak ada. Ini tuh gini, ini tuh harsh editing. Jadi lo tuh tidak memperhatikan emosi di scene sebelumnya. Bagaimana ya jahitnya untuk kita ada transisi ke scene berikutnya. Itu nggak diperhatiin berkali-kali setiap kali gue nonton. Dan ini itu ya, sepanjang season. gue Karena cuma nonton episode 1 aja udah coy, sepanjang season gue berkali-kali tuh bilang, aduh Pi Jojo editingnya nggak enak banget, editingnya nggak enak banget. Gue pengen ngomong kayak gitu, padahal kenal Pi Jojo aja enggak gue. Sampai gue yang kayak, aduh Pi Jojo editingnya harsh banget, nggak enak banget. Karena lu bayangin ya, ini kan ketika semuanya sudah terbongkar nih, lu bayangin ceritanya udah sampai situ ya. Titiknya adalah semua udah terbongkar, si kau udah tahu kalau First tuh manipulasi dia dan segala macem. Dibawalah si First itu ke pulau. Pulau punya keluarganya si Kaotang lah gitu. Ini tuh adegan First sama Kaotang tuh lagi kayak First lagi begging for forgiveness lah gitu. Dan si Kaotang masih keras banget, gue gak mau maafin lo, gue mau nyiksa lo di sini. Tiba-tiba cut tuh langsung ada musik gede banget. Jung sama Deng lagi ada dalam perjalanan road trip. Ya gue kaget dong, Nye. Orang lagi sedih-sedih tuh sama si First Kaotang, tiba-tiba lo potong tiba-tiba, waduh, jadi patah. patah coy. Gue jadi nggak enjoy, gue jadi nggak merasakan emosi dari karakternya gitu loh. Lu mau gue ngerasain apa, gue nggak ngerasain jadinya gitu. Tapi gue menurut lo kan dari episode 1 itu gue ngerasa kalau selain lazy writing sama lazy editing, menurut gue mereka tuh juga lazy ngambil gambar. Misalnya penempatan kameranya, penempatan angle-nya tuh sangat limited, padahal kan mereka action pack ya harusnya ya. Kan harusnya tuh kayak action pack-nya bukan action dalam arti action berantem ya, tapi dalam action di ranjang. Action pack-nya di situ. Kayak harusnya tuh bisa ambil dari angle ini, makanya waktu editing bisa pak bisa kayak ada sense of cepet-cepet nih mereka nih gitu harus. Gak ada, nah urgency-nya itu yang gak ada. Dan aduh banyak banget beneran yang bakal gue unpack nih gue ngoceh tentang Heart Killer banyak banget nih, soalnya beneran se disappointed itu gue gitu menonton series ini gitu jadinya gitu, karena again kita lihat apa yang bisa Pi Jojo lakukan di Only Friends gitu loh. Betapa engagingnya kita, betapa kita ikut dalam emosinya setiap karakter, dalam setiap pairing bahkan gitu kan. Dan ketika kita masuk ke sini ya gue berpikir ya bakal better than Only Friends lah gitu loh. Di Online Friends itu kan kita kayak peduli gitu ya sama karakternya. Jadi kita tuh kayak apa nih development karakter kedepannya lagi gitu. Apa sih action si A ke si B, apa yang harus dilakukan lagi tuh kita tungguin. Kalau mungkin dari Heart Killer itu nggak gitu ya. Sama Lo sekali jadinya nggak terlalu peduli banget nih karakter ngapain, karena dia nggak punya ground itu gitu loh. Gak punya ground itu dan gak punya urgency yang kuat ya. Tapi setiap di Only Friends juga gitu, misalnya masalah mereka ya datang gara-gara karakter mereka kayak gitu. Kalau di Heart Killers gitu nggak? Di Heart Killer tuh kayak atau masalahnya buatan aja dari luar gitu. Buatan aja, masalahnya tuh kayak gini ya. Yang gue perhatiin di Heart Killer adalah setiap problem yang harusnya mereka hadapi dan mereka lewati gitu, itu tuh jalannya dipermudah. Jadi ya lu bayangin gitu ya, yang gue kesel banget adalah ketika mereka di penjara. Ya, I know. Episode ending Terakhir ya. Ketika mereka di penjara, kehidupan di penjara dibikin udah kayak fairy tale-nya gitu loh. Kayak inmates-nya baik. Ya ada sih yang rese, abis itu bisa dikalahin sama si Kaotong, abis itu jadi baik semuanya. Ada masa-masa di mana lo bisa bum tam-tam di dalam penjara. Ada masa-masa kayak gini, kayak si Jung bahkan dikasih kesempatan untuk masak, di mana masak itu adalah hal yang dia suka. Kayak wow, gue di penjara masih bisa ngelakuin hal yang gue suka. Terus gue yang kayak hah? Gimana? Gue yang kayak wow, fairy tale sekali kehidupan penjara ini ya. Wow, bisa sangat happy ya kamu di penjara 5 tahun ya. Itu tuh beneran kayak not real, ini tidak nyata. Apa yang terjadi di Heart Killer tuh nggak nyata. Buildingnya itu nggak convincing enough gitu loh. Ya kan dari karena karakternya yang setengah-setengah, terus sama konflik yang setengah-setengah, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam dunia itu gitu loh. Exactly. Setengah-setengahnya itu lu mau kemana, jadi kayak ya kita berharap ada urgency karena ini action, dan ya dia nggak menjanjikan action sih, tapi dari premisnya lo gue tuh yang paling more attention dong tuh. Gue yang paling sangat penasaran adalah apa sih urgensinya, apa kepentingan
karakter itu mau ngeluarin si Jung sama Kaotang ya dari penjara itu apa sih kepentingannya? Jadi mereka nggak mau ngeluarin, jadinya tuh Maunya ngapain? si Jung sama si Kaotang tuh udah punya deal dengan polisi. Heeh. Mereka tuh Mereka bantu. ngunjungin doang. Ya, jadi mereka tuh mereka sudah membantu polisi untuk menangkap bos besarnya mereka. Dan akhirnya mereka cuma dikasih 5 tahun di penjara. Oke. Nah, si First dan si Dang sebagai pacar-pacar yang sangat Iya, bucin ini, mereka tuh ngerasa, aduh, kangen. Gue tuh cuma bisa ngelihat dari ada batas kaca itu loh. Gue nggak mau, gue mau langsung interaksi sama mereka. Make a deal lagi lah dengan si polisi itu. Kayak gue mau masuk ke penjara gitu. Gue kangen sama pacar gue. Dan akhirnya Nyamar itu. mereka nyamar jadi guru. Jadi kan kalau di penjara tuh memang ada kelas-kelas, kelas-kelas gitu kan. Nah, mereka tuh nyamar jadi tutor dan jadi guru di kelas-kelas itu. Bukan intensinya tuh bukan untuk ngeluarin mereka, tapi untuk nemenin mereka sama di penjara. Aneh ya? Aneh kan? Too easy. Too easy. too Semua tuh easy. dibikin too easy dan semua dibikin yang kayak lu masih bisa nge-push emosi dari karakter ini dan banyak banget hal yang gua ngerasa ini tuh nggak well developed banget deh gitu. Padahal Plot ini nggak well developed. premisnya tuh kakak adik pembunuh bayaran on the run tuh bagus banget sebenarnya. Emang Apalagi kalau BL lagi kan, maksudnya ada label BL itu kan bisa dieksplor sedemikian rupa gitu. masalahnya mereka nggak explore dunia On the urgency ya. serial hitman itu. Yang mereka explore adalah bagaimana dua pasangan ini jatuh cinta. Jadi apa ya, jatuh cintanya mereka yang jadi front yang ada di depan. Rasanya jadi artificial gitu kan cara Sangat, mereka jatuh sangat. cintanya segala macamnya. Sangat banget itu kayak beneran kayak dibuat-buat, nggak natural gitu. Sementara waktu gue ngelihat Karena background mereka sebagai hitman itu cuman jadi background yang ngebuat karakter mereka ini jadi nggak convincing enough buat kita gitu. Karena kayak gimana ya, kayak dia tuh gimana ya, penulisnya itu ngebuat background hitman dia itu it doesn't matter gitu, sehingga karakter dia doesn't matter juga gitu loh. Kalau kayak misalnya kita bandingkan sama Not Me nih, karakternya Shan sama karakternya si White, konflik mereka yang vigilante mengapain pemerintah dan segala macam itu tuh dibikin sangat matter ke karakter mereka. Betul. sangat di highlight. Iya. Gue tuh benci mereka karena gini, gue ngelakuin ini karena gini, gue mau balas dendam, gue mau ngubah dunia. Itu tuh dibikin highlight banget sehingga ke karakternya kita juga jadi take it serius. Oh, dia tuh kayak gini karena kayak gini gitu loh. Iya. Karena dikasih background yang kita take it serius gitu loh. Betul. Dan parahnya lagi adalah kalau di Heart Killer they make it too easy to overcome everything. They make it way too easy gitu loh. Yang kayak si First itu kan kayak snooping around rumahnya si Kao sama si Jung gitu kan. Abis itu sebenarnya ketangkap CCTV tuh. Waktu si Kao lagi periksa-periksa CCTV-nya, ada nih yang masuk ke ruangan rahasia ini. Terus begitu si First in frame ke kamera, kita melihat Kaotang mendapatkan chat dari First. Oh my god, sinetron abis. Jadi dia tidak melihat video di mana si First ada di ruangan itu. Dia kayak senyum-senyum, mesem-mesem, tutup laptopnya, dia pergi. Oh, wow. Dan itu nggak make sense soalnya ya apa dia udah jadi pembunuh bayaran selama apa gitu, ngerti gak sih lo? Iya. Dia kan on the run mereka selama apa? tuh dilatih dari kecil loh. Tuh kan. Jadi si Jung sama si Kao itu sebenarnya bukan brother in blood. Oh. Jadi mereka punya Karena orang tua. dibesarin yang sama. Sama. Dibesarnya sama si Mei, si mamah-mamah yang jadi bosnya mereka itu. Mereka adalah orphan yang diangkat anak sama si Mei itu. Terus di situ juga ada si actingnya si JJ sama si siapa pacarnya? JJ kembar. Oh, JJ kembar. JJ sama siapa tuh? Cewek cowok? Cowok. Pacarnya Look Jun. Oh, Pepper. Pepper. Yesus Kristus. Mereka tuh di situ loversnya. Mereka di situ loh demi apa? Established lover. No, kayak mereka tuh kerja di perusahaan si Mei itu juga, si Mama itu juga, si Pepper itu jadi sebenarnya jadi salah satu brothernya Kao sama Jung, tapi dia nggak ada skill buat di lapangan lah, akhirnya jadi asisten si Mei itu. Sementara si JJ adalah employee dari si Mei itu. Mereka somehow ketemu, jatuh cinta. Coy, ini maaf banget. Ini gue harus ngomong ini, tapi ini maaf banget untuk JJ sama Pepper ya.
kalian nggak punya chemistry-nya anjir, kaku banget, buset. Oh my god. Ngapain ya kalau gitu ya? Karena nanti si berempat itu, pokoknya geng berempat itu akan culik si JJ untuk mendapatkan informasi dari si Pepper. Oh my god, another lazy writing. Dan yang kayak nggak ada bahayanya itu si JJ mukanya datar banget, bejir waktu diculik gitu loh. Ini gue nggak ngerti ya, di series ini orang-orang yang diculik mukanya datar semuanya, bingung gue. Si JJ mukanya datar waktu diculik, adiknya si First datar waktu mukanya diculik, semuanya aja muka lu datar waktu lu diculik. Coy, gue udah gak ngerti lagi gitu loh. Ini juga, aduh, lu mau gue ngomongin soal adiknya First nih, panjang lagi tuh adiknya First. Kalau menurut gue ini sih harus yang disalahkan tuh Pijojo sebenarnya. Maaf ya Pijojo. Dipertanyakan, bukan disalahkan, dipertanyakan. Gue selama nonton series gue nggak, soalnya maksudnya gini, menurut gue Jungdang dan First Kautang tuh did their best with the material given. Kayak ini materi yang lo harus kerjain, yang lo harus actingin, and they did their best. Menurut gue First Kautang dikasih apa aja they will do their best gitu loh. Ya udah kena aja gitu kalau sama si First Kautang gitu kan ya. Tapi karena lo tidak dikasih materi yang bagus. Iya betul. Gue jadi tidak merasakan setiap perkembangan karakter, emosi karakter, perubahan dan development dari couple ini gue nggak ngerasain sama sekali, dan sangat-sangat fake. Gue ngerasa fake banget semuanya, jatuh cintanya fake. Awalnya mungkin fake ya, tapi sampai akhir gue juga ngerasa kayak gitu, kayak jadi artificial. Semuanya jadi ngerasa tidak real, tidak nyata gitu. Understood. Dah gue capek ngomongin Heart Killer. Gue bisa 2 jam asli coy, 2 jam gue ngomongin Heart Killer coy. Aduh, dah. Itu aja nomor 1 gue. Ini nomor minus gue. Heart Killer. Ayo lo apa? Intan, lu lagi lah. Gue apa? Love Mix Up. Oh ya ampun, iya bener. Oh my god, gue juga. Nomor berapa tuh berarti? Nomor 1 deh, Nomor 1. satu. Nomor 1 series 2024. The One That Got Away. The One That Got Away. My Love Mix Up. Fort Jam. Jamfot. Sangat I feel bad for you sangat guys. sangat disappointed dikhianati Karena gue inget waktu kita nonton mock trailernya bareng-bareng. Iya. Oh my god, we We were really very love excited. it. Kayak kita excited karena kayak ini Jamfot cocok banget. Iya. dan enggak, kita juga sangat suka yang Jepang. Iya, versi waktu itu Jepangnya. waktu mock trailernya keluar itu 2023 ya kalau nggak salah. Yang JMM Iya. 2003 ya kalau nggak salah. Up and Above kalau nggak salah itu. Gue udah nonton yang versi Jepangnya dan gue tuh suka banget versi Jepangnya itu karena pure komedi Iya, banget, bagus dan banget. itu Out of lucu nowhere. banget, out of nowhere, bagus banget, Bagus lucu banget. banget, dan gue suka banget gitu. Nah pas gue tahu Jamford dapat karakter ini, series ini, gue tuh langsung kayak seneng banget karena ini Jamford banget nih, kayak they can do this gitu, they can do better even gitu. Iya. Nah akhirnya kita memutuskan untuk menonton dan ternyata very disappointed. Nggak, sangat mengejutkan adalah gue kira kita bakal bilang kayak bagusan Jepangnya gara-gara ceritanya misalnya gitu kan, atau apanya gitu. Masalahnya itu bukan di ceritanya, bukan di cerita aslinya atau gimana, di productionnya, di produksinya, eksekusinya, di hasil akhirnya. Eksekusi dari series itu. Again, kalau menurut gua My Love Mix Up adalah Jamfot did their best with the material given. Jadi menurut gue salahnya tuh bukan di Jamfot gitu. Iya bener, emang enggak. There's no way. Pertama waktu gue nonton adalah gue sangat ke distract sama color grading. Terang banget, Nye. Itu yang mata gue sakit ngeliat. Terang, terus kadang-kadang gelap, terus kadang-kadang bagus, terus waktu mereka Buram di nggak sih di belakang? buram, iya di rooftopnya kayak anjir, mataharinya ada 2 kan. Terus ada bagian yang kayak tiba-tiba tuh kayak yang editornya tuh ada 2 gitu loh, ada yang grading sebelah sininya, ada yang grading sebelah sana ya, itu ada yang beda, 2 orang yang berbeda dan 2 orang yang di instruksinya tuh
sangat Beda. berbeda gitu. Briefnya beda ya, Wak, Briefnya ya? beda. Terus kedua adalah bukan pengambilan hasil pengambilan gambarnya ya. Apa sih? Iya, pengambilan Pengambilan gambarnya. Itu tuh kalau menurut gue diambil pakai HP. Pakai iPhone Pro. Itu gue yakin banget itu pakai HP. Nggak mungkin kamera mahal yang biasa buat series itu dipakai buat ngerekam I Love This App. Nggak mungkin. Itu burem banget. Kualitinya Itu kayak lensanya kagak kayak lensa HP kita nggak pernah dilap. Ngerti gak sih lo? Itu main ambil aja gitu. Jamford ayo action gitu. Pakai HP gue nih. Ntar maksud gue itu tuh sangat surprise, mengejutkan gitu. Kok bisa? Kok bisa? Kok Dengernya kok bisa? kok kok bisa? Bisa. gue speechless beneran nih. Lu nangis nih gue kalau kita ngebahas ini gue nangis nih. Agak kaget sama hasil quality dari seriesnya sih itu kita kemarin. Quality. Apa yang went wrong gitu, apa yang salah, Apa apa yang gue tahu direkturnya sama kayak my school president, and then gue yang kayak I put my trust in you, okay, take care of Jamford, yes gitu. Ketika gue nonton, setiap minggu gue tungguin, gue yang kayak cerita apa ini? Series apa ini? apa? Ayo, gue speechless bener waktu nonton episode pertama kan kayak masih mock trailer kayaknya nih, masih mock nih. Ini yang kemarin Nggak beneran nggak beneran syuting. Ini aja kali fan service gitu. Ininya raw materialnya belum. Episode zero. Iya, episode 0 gitu. Ternyata episode 2 begitu, In denial, episode 3 begitu, episode 4 begitu. Ya, gue jujur gue nggak finish series ini. Kayaknya gue sampai episode 5 Gue juga enggak aja, gue juga 5 sampai yang 6 sama ini. Yang selesai. Sampai mereka jalan-jalan itu loh. Iya, yang ke hutan. Yang ke hutan. Iya, Yang itulah. ketemu sama si Iya, iya. apa? Tentara dari Oh, Papua. iya. Iya. Yang paling sangat mengganggu dan berasa banget menurut gue seriesnya selain production value-nya itu ceritanya dragging banget. Parah. Gue ngerasain amat sangat dragging banget Itu yang series nulis ini. jago banget draggingnya. Kayak banyak banget adegan-adegan plot yang lu bisa buang yang nothing to do with plot gitu loh, kayak dan bukan cuman itu doang ya, tapi scene by scene yang mereka shot itu banyak banget yang wasting time banget. Iya. Menurut gue kayak di editing Betul. bisa lu cut atau pas syuting itu bisa hapus. Kayak kan kita sebelum syuting kita kan ada breakdown setiap scene gitu kan ya. Nah itu tuh emang nggak ada pembicaraan dengan produser, ini nih buang-buang uang, ini scene nggak penting kayak gitu. Itu Enggak. kan harusnya Iya. ada ya. Soalnya gue pengen cepetin. Nah ketika gue udah mencepetin, gue tuh jarang banget cepetin series karena entah pokoknya jarang lah, karena gue pengen appreciate setiap adegan gitu. Tapi ketika gue udah ngecepetin itu tuh bener-bener udah gue nggak bisa lagi menanggung itu karena ini tuh dragging banget. Dan gak ada yang bisa diambil dari Gak ada situ gitu esensinya. loh. Setiap adegan tuh kayak Cuman berasa Gak kayak ada main-main betul. aja, kayak orang Kayak main-main. nge-vlog aja gitu loh. betul. Jadi kayak banyak adegan gak penting. Lu ngapain ada adegan ini? Yang aduh, coy. Mana ini yang harus gua address juga ya? Sponsor. Adegan iklan. Tuhanku. Ini ada 14 sponsor cuma numpang iklan. Gak ada kontribusi uang, tidak ada kontribusi untuk meningkatkan value dari production ini, hanya untuk Jamford doang make produk lo. Jadi ini tuh yang kayak setengahnya gue rasa iklan kata gue teh. Banyak banget ya production placementnya. Tapi ini nggak shameless gitu ya peletakannya. Shameless anjir. Shameless, yang dia beli minum di kantin itu loh. Oh sumpah, itu. icitan semua kata gue teh. Terus dia kayak gitu,
tiba-tiba kagak ada adegan apa sebelumnya atau apa gitu ya, ada ini urgency. banget, berasa banget. Iya. Gambir. Tiba-tiba si J pakai softland, si J pakai softland, gue yang kayak buat apa ada adegan ini? Sumpah pacingnya jadi nggak enak banget gara-gara ya dragging itu menurut gue juga gara-gara ada potongan adegan yang Gue boleh ngeliatin kalian product placement-nya P of the Bad Buddy gak sih? Iya. Boleh lah. Oke. Cari dulu. Gue Iya, bicarain. ini masih mau nanya ini ngomongin product Product placement. placement, ya. Gue soalnya pengen ngomongin actingnya. ya. Oke. Gue bukan apa ya? Nunanya Jemfot. Nanya Jamford, ya Allah, jijik banget anjir. gue tidak mengikuti Jamford dengan actively gitu. Gue Iya. nggak dengan aktif ngikutin Jamford, tapi gue nonton yang My School President. Dan acting mereka di situ bagus gitu. Gue kayaknya nggak pernah dapat mereka miss di situ di Nggak. My School President tuh nggak pernah. Pacingnya Tapi enak, semuanya enak. di My Love Mix Up itu tuh kata gue bilang tuh mereka kayak diderek sama dua orang yang berbeda gitu. Kadang-kadang Iya, kadang-kadang mereka bagus, bagus, kadang-kadang enggak. kadang-kadang Oke. actingnya ada substansi, ada esensialnya gitu, terus kadang-kadang enggak, terus kadang-kadang pokoknya kayak ke distract gitu, kadang-kadang Iya. Forte ke distract, kadang-kadang gitu. Jadi tuh Iya. kayak kalau menurut gue tuh produksinya tuh sangat kacau gitu. Mungkin di Iya. lapangan ada masalah apa atau apa gitu. Iya. Kalau Kan kalau di production series gitu, dia kan punya ada Astrada. Oh ya, Astrada. Nah, kadang itu untuk mempercepat proses itu, ketika sutradara ngambil gambar A, nanti itu Astradanya, Astradara ya. bakal ngambil gambar B gitu. Iya, benar-benar. Mungkin kayak gitu kali. Jadi Iya. berasa banget ini tuh diambil sama sutradara, ini tuh nggak diambil sama sutradara. Iya, dan berarti kan mereka tuh tidak sepemikiran gitu, tidak setim, sejalan, tidak satu otak gitu. Jadinya tuh sangat berbeda. Soalnya gue kadang-kadang kayak bilang, ini Ford ngapain ya? Kayak, ngapain sih? Kayaknya actingnya nggak harus kayak gitu deh, kayak nggak gitu. Nah, masalahnya adalah kita tahu Jemfot tuh bisa acting. Iya, maksudnya kan jadi aneh, jadi questionable gitu. Jadi berasa mempertanyakan. beneran disappointed banget karena kita tahu "Wah, mereka tuh bagus gitu. Mereka nggak kayak gini. Mereka nggak gini karena gini. Gue kan awalnya nonton Moonlight Chicken duluan bahkan sebelum My School President gitu. Dan waktu gue nonton Moonlight Chicken tuh gue masih ada di fase dimana kalau gue nonton series untuk satu pairing, gue kayak gue skip pairing, side pairingnya gitu loh. Tapi waktu di Moonlight Chicken gue nggak tahu siapa Jemfot, pokoknya orang gue nonton buat Earth Mix gitu kan. Gue nggak tahu tuh Jemfot siapa Jemfot gitu kan. Terus gue nonton buat Earth Mix, waktu ada adegan Jemfot, gue nggak bisa nge-skip coy. Gue beneran captivated sama mereka, sama actingnya mereka, sama chemistry-nya mereka gitu loh. Jadi gue nontonnya apa ya, Moonlight Chicken tuh beneran full. Jemfot gue tontonin, semuanya gue tontonin karena kayak mereka berdua tuh udah punya potensi itu dari Moonlight Chicken. Gue nggak bisa nge-skip. Iya. Gue tuh sangat-sangat captivated dan sangat-sangat intrigued banget sama chemistry-nya mereka dan sama actingnya mereka. Di My School President udah wah itu lagi. Ternyata dari dulu mereka bagus gitu kan. Bagus gitu di My School President bener di-push untuk jadi kayak bersinarnya tuh bersinar kayak matahari gitu loh ya. Makanya successful banget ya karena mereka bisa acting, chemistry mereka bagus banget. Terus di My Love Mix Up kayak sayang banget ya gitu loh. Ini apa nih, debut mereka atau gimana ya? Soalnya masih kayak ngimbangin gimana nih caranya gue actingnya ya, iya, ini gue harus gimana? apa ya gitu loh. Kayak itu tuh mengejutkan banget buat gue kayak. Dan masalahnya adalah mereka tuh tidak dikasih ruang untuk karakter mereka grow. Iya. Especially Jem. Tapi beneran sih emang bisa. Tapi enggak ya. Mereka beneran kayak bocah banget sih. Kayak pertama kali kayak nggak ada tempat untuk berdiri, apa ya namanya ya, kayak ya gitu main-main aja gitu nggak sih di depan ngambang. Iya, kayak ngambang. Dan kayak yang gue masih dendam sampai sekarang adalah ada satu adegan yang Jem harusnya ngomong heart to heart sama mamahnya sebelum dia pergi kuliah. Oh ya. Di-cut dari episode itu. Kenapa ya? Dan awalnya jadi kayak, "Hah, kok
tiba-tiba gitu kok gitu. gini, gitu. Banyak adegan yang seharusnya bisa jadi jembatan gitu ya untuk kita lebih kenal karakter mereka dan segala macam. Kita kehilangan itu. Kita kehilangan grow dari karakternya mereka. Dan gue beneran ini masalah acting dan masalah choices scene plot juga ya gitu. Coy, tiba-tiba si Vought yang awalnya tuh nggak tahu mau jadi apa gitu ya kan, gue nggak tahu mau ngapain, gue nggak tahu masuk jurusan apa, which is sangat-sangat understandable untuk umur anak-anak tuh seusia dia, dan itu tuh real, dan itu nggak tuh apa-apa, nyata, dan lu dia tuh nggak harus dream big gitu, nggak iya, harus. lu nggak harus tahu apa, lu masih 17 tahun, lu masih 18 tahun, lu nggak perlu tahu lu harus mau apa gitu. Dan itu tuh dibiarin. Oke lah, itu ada perkembangannya dia main sama si Jem dan segala macam, dan akhirnya dia mulai memikirkan sebenarnya gue mau apa ya gitu, dan tiba-tiba dia mau jadi chef Out of nowhere. Dan tiba-tiba lagi di episode ulang tahunnya dia itu yang si mentornya, tahu gue yang lu tunjukin ya. iya, mentornya itu tiba-tiba kayak nih ya, mentornya tuh chef ya, punya restoran di kepala lo, dia udah kebiasa kepotong jarinya aja, menurut gue dia kagak nangis ya, dia kagak nangis, kata gue teh, dia kayak kepanasan aja, dia kena api, masuk tangannya ke api aja tuh menurut gue dia kayak panas, cuma gitu doang. Lo tahu dia kepanasan gara-gara megang tutup panci, dia kepanasan sampai nggak bisa masak, padahal tangannya tangan kiri, kata gue teh. Gue yang kayak, chef macam apa lu? Kepanasan aja tangan lu sampai diperban. Dan itu kayak, aduh aku nggak bisa nih masak buat si Jem, padahal dia lagi ulang tahun. Ya udah, kalau kamu nggak mau masak, Vought, aku suruh Jem pindah restoran aja deh. Terus si Vought kayak, kayak aku mau masak, tapi kamu tahu nggak Pi, kalau aku tuh dulu pernah ngebakar dapur aku. Jadi aku trauma, aku sudah mencelakai mamaku, aku trauma untuk memasak, padahal aku suka. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Lazy writing banget. Parah banget. Gue inget banget yang ganggu gue waktu si Jem pasang softland itu loh. Ya kan? Itu tuh patah banget bunga. Itu tuh kayak dia tuh mereka tuh sebenarnya udah punya satu episode, tapi ini harus tambah produk perasaan dan bam gitu. Makanya ditaruh gitu, kayak gue soalnya berasa banget apa nih gitu. Gue inget gue kayak kok bahas apa sih gitu loh, ngerti gak sih maksud gue? Itu tuh wah. Iya, I understand. Nah, makanya gue bilang adalah, gue rasa ini 100% mana gitu, mana ya? Gue inget banget, inget banget adegan itu. Ini tuh 100% disabotase menurut gue. Beneran, 100%. Yakin. Gue menyatakan itu sebagai fakta. Bukan asumsi. Bukan asumsi, fakta kalau My Love Big Shot itu disabotase sama sekelompok orang. Seorang nggak tahu, bukan sabotase lah pokoknya. Gue liatin produk placement Bad Buddy. Ini series 3 tahun yang lalu by the way. Abis tadi. Dia selalu naruhin produk placement tuh di akhir gitu loh, kayak Nah, ini bikin lu nggak ganggu cerita karena lu ini masuk ke ceritanya dan lu pengen beli produknya. Ngerti gak sih? Kan kayaknya enak ya. Udah dijilat tangan gitu ya. Kan itu gunanya produk placement biar penonton mau beli dan itu nggak ganggu cerita lo. Betul. Tiba-tiba Jem pasang softland, itu tuh gue sampai notice loh, kok ini ngapain gitu loh. Kan kadang kita kalau produk red specimen oke lah gitu aja gitu. Tapi ini tuh bener-bener yang saat itu tuh bikin kok bener-bener patah gitu loh. Parah banget. Patah. Wah, gue mana ya episode waktu itu, gue inget gue inget kayak ganggu banget, astagfirullah ngapain gitu. Kayak gue tahu Jam lu cakep gitu, tapi ini out of nowhere kayak Kapcagi gitu. Kapcagi gitu. Pakai softland gitu. Tiba-tiba dia nggak lagi ngapa-ngapain soalnya, Bung. Ngapain gitu. Gak inget lagi gue. Gue juga inget kalau nggak salah. Enggak, ya gue inget banget soalnya shotnya adalah Jem lagi duduk, ada kaca, shotnya udah miring gini nih, dari sini ngambilnya nih, jadi kelihatannya kacanya gitu. Terus Jem lagi make softland, kayak tek terus dia begini. Iya gitu doang. Terus kayak ngapain lu, kata gue. Ngapain lu? Pokoknya kayak ya ampun, padahal Remove On adalah salah satu soundtrack terbaik. Gue suka banget lagu itu, anjir. Apa ya, What Went Wrong? Aduh. Gue selalu
selalu dengerin itu ketika gue jalan ke Bogor. Gue juga Itu itu lagu itu. bener-bener salah satu soundtrack OS yang terbaik menurut gue. Remove On tuh bagus banget. Kalau menurut gue lupain sabotase maksud gue. Mungkin sebenarnya adalah karena ini seriesnya Jamford, banyak tangan, banyak otak yang terlibat. Ngerti gak sih lo? Iya, banyak Orang yang banyak mau terlibat. Iya, banyak orang yang terlibat, banyak urusan yang terlibat, banyak kontrak yang terlibat. Iya. Jadi tuh mungkin juga giving the benefit of the doubt ke saudaranya karena di MSP dia bagus adalah dia muak. Saudaranya muak, ya gak sih? Kayak FUO Oh gitu ya, ya. hancurin aja deh sekalian katanya gitu. Masa sih? Kayak gue mungkin dia kayak ditahan di sebelah di kiri, Iya. ditahan di sebelah kanan, Kayak belakang, mungkin depan. dia juga pusing kayak ada 14 sponsor yang mau Iya. masuk. Lu masukin semuanya ke series ini. Terus dia kayak mateng gue Iya. gitu kan. Dan mungkin kayak lo bilang semuanya udah jadi nih, misalnya episode 4 udah jadi, waktu di review kok belum ada yang ini? iya itunya ada review lagi, episode selanjutnya gitu lagi, yakin sih selanjutnya banyak gitu kayak lagi. Iya, soalnya kebanyakan sponsor kayak. Mungkin capek gitu dia kayak udahlah gitu. Dan masalahnya tuh series Jamford ini tuh adalah series Gemini Ford yang adalah salah satu if not the biggest, one of the biggest if not the biggest BL pairing yang lagi berjaya saat ini. Yeah, I believe that. Dan lo buat series kayak My Love Mix Up, it doesn't make sense. Yes. It doesn't make sense, coy. Kayak Padahal bisa banget dibuat simple, tetap meledak gitu loh. iya. Kenapa ya? Kita ngambil oke, ini udah ada materinya versi Jepang ya, soalnya itu cuma 10 episode dan masing-masing episode itu cuma kayak sekitar Pendek, 25 menitan gitu, pendek. Dan mereka bikin ini kayak 12 episode tapi satu episodenya sampai kayak 50 menit gitu. Nah, jadi mereka understandably nambah cerita. Tapi di sini tuh nambah ceritanya nggak Gak sesuai karakter, gak sesuai. Dan gak esensial. Iya, Iya. buat doang gitu loh, tanpa itu menjadikan karakter mereka punya development. Itu jadi bikin karakter mereka stronger. Enggak, cuman soalnya mereka masukin konflik dari luar cuman untuk bikin ya konflik aja gitu, tanpa kepentingan apapun di sini. Nah, itu tuh sebenarnya itulah yang disebut dengan dragging cerita. Betul. What happened, JMM? Nah, What did you do? Padahal harusnya tuh mereka bisa belajar dari Cherry Magic. Cari magic duluan kan? Cherry Magic duluan, coy. Cherry Magic duluan ya? Iya, Cherry Magic duluan. duluan. Iya, Cherry Magic. Cherry Magic itu juga sama dari Jepang juga ada manganya juga sih. Dan ceritanya juga ada banyak banget penambahan dari originalnya. Cerita ini disesuaikan dengan kulturnya Thailand dan segala macem. Nah, tapi nggak satu pun dragging, padahal ceritanya tuh Begitu doang. gitu Gitu doang. doang. Begitu doang. Semua tapi penceritaan masing-masing karakter dan segala macam itu smooth banget sampai lu tuh kayak aduh, gue tuh dari production value-nya aja itu bagus banget Cherry Magic. Lebih beda kalau menurut gua. Jauh. Menurut gue, plot yang ditambahin di Cherry Magic itu berkontribusi ke development karakternya. Yes. Sedangkan plot yang ditambahin di My Love Mix Up did nothing to the characters. Nothing. Filler, Karena kayak filler. Jadi gini loh. kayak Jadi ada filler. satu episode di mana mereka berdua tuh harus ke Bangkok buat ngelihat open house dari dari sebuah university gitu ya. Open house, oke, open Iya, house. jadi kayak lu bisa apa sih masuk ke fakultas ini, nyobain lu ngapain aja sih di fakultas ini gitu. Oke, gue tahu open house. Iya, yang kayak gitu-gitu. Itu satu episode sendiri. Dan gue ngerasanya episode itu seperti montas. 40 menit of montas. Gue yang, kenapa nih di satu episode sendiri ya? Why? Them exploring Bangkok dan university menjadi satu episode sendiri. Iya. Nah, gue bandingin lagi sama Cherry Magic ya. Di versi Jepang, konflik atau plot tentang pekerjaan mereka tuh nggak sebanyak yang ada di Thai.
mereka memutuskan untuk masukin itu, tapi itu menjadi bagian dari development karakternya si Nui, si siapa namanya, Achi, si Achi. Nah itu harusnya kayak gitu, penambahan cerita itu lu tuh masukin plot, tapi untuk ngebangun karakter utama lo. Nah si Achi ini kan punya karakter yang sangat pasif, yang sangat timid. Ya, Timid. dia tuh timid banget dan kayak ya dia nggak dapetin spotlight lah. Dan dia bahkan di karirnya dia juga nggak bisa dia yang punya berkembang banget gitu. Nah, itu tuh dimasukin ke cerita supaya karakter kita ini punya development untuk goals-nya dia gitu loh. Dan dengan dia punya goals, oh ternyata gue punya hasrat untuk maju. Bos gue ngasih gue kesempatan, gue akan coba. Dan dia ketika dia mau ngambil goals itu berseberangan sama relationship dia sama Karan. Nah itu masuk konflik. Nah di situ tuh yang gimana ya? Itu tuh yang disebut dengan development karakter, yang dimana cerita itu ngikutin karakter. Jadi konfliknya make sense. Nah, di My Love Mix Up ada attempt to do that. Ada usaha untuk melakukan itu. Karena again, karakternya Sifot adalah karakter yang pasif kan. Karakter yang nggak tahu mau apa. Gue kayak hahaha, semua orang tahu mau apa, gue enggak gitu kan. Ada Jem yang ya model student banget lah gitu kan. And then dia akhirnya mau explore, oh gue mau apa sih dalam hidup ini gitu kan. Oh gue mau jadi chef nih, si chef ini nih, mau jadi chef ini. Tapi bedanya sama si Cherry Magic adalah di Cherry Magic it feels natural. It feels natural ketika si Nui dapat kesempatan Tapi itu. kan gara-gara dia dapat kesempatan itu emang di lingkungan kerja gitu Iya. kan sih. Kalau yang Chef si chef ini gitu loh. Itu dari 5 episode awal kagak ada tuh tentang chef. Ya emang, makanya kan kata gue nah di Valentine's Day itu pertama kali ada chef-chefan itu tuh di Valentine's, inget banget gue. Kayak kagak jelas aja gitu, tiba-tiba ada chef-chefan, terus tiba-tiba dia ke sekolah di Bangkok gitu kan, ke university di Bangkok untuk yang kayak iya gue mau jadi chef dan segala macam, gue mau kuliah di Bangkok sama lo karena lo nge-push gue untuk bisa mengambil resiko. Ada yang kayak gitu kan, tapi it feels odd, kayak aneh gitu rasanya, adalah kayak tambahannya tuh nggak smooth gitu loh, kayak lu sengaja menaruh tambahan itu supaya karakternya iya gue mau menjadi orang yang lebih baik, seperti gitu loh. Oke. Jadi kayak lo ngerasa di Cherry Magic adalah itu bagian natural dari perjalanan seorang Achi gitu loh, tapi di sini gue ngerasa kayak ngarang aja dia lo, tuh gitu. oh dia mau jadi chef tuh kayak dia aja dipilih sama orang lain. Ya kan kayak bukan dia maunya. Mungkin harusnya mereka nambahin plot di mana si siapa namanya yang Ford di situ, aduh lupa juga lagi namanya, si Ford ini kayak dia mencoba beberapa hal gitu, ngerti gak sih? Mencoba beberapa hal, terus nggak ada yang make sense buat dia, nggak ada yang ini, terus tiba-tiba ada gitu. Harusnya tuh plotnya yang ditambahin kayak gitu. Nggak progressionnya tuh sangat-sangat tidak natural, jadi tiba-tiba. Padahal gue ngelihat ini kan Jamford ya, dan mereka sangat successful dengan My School President, which is artinya adalah perusahaan mereka harusnya invested dong dengan ini. Betul. Which is mereka bakal banyak dapat sponsor. Pokoknya itu intinya. Mereka pasti punya banyak biaya untuk ini karena harus dong, karena ini the biggest couple gitu. Tapi secara kualitas gue ngelihat Cherry Magic lebih sangat-sangat superior gitu, dari gambar dan segala macam. Dude, si Nui pergi ke kantor naik kapal untuk ngeliatin betapa bagusnya scenary di Bangkok gitu, kayak bagus banget gitu. Dan Cherry Magic itu ngebuat New itu menurut gue belajar untuk acting lebih bagus gitu. Iya, dia actingnya bagus banget di situ. Mereka kan aktor ya, mereka dapat peluang untuk main di series ini tuh juga sebagai kesempatan mereka untuk belajar lebih baik lagi gitu. Dan menurut gue tuh My Love Mix Up tuh wasting anyone times gitu. Wasting coy. Jamford time. Coy. Wasting our time.
our time wasting banget menurut gue. Gue ngikutin 4 bulan itu 12 episode gue ikutin. Aduh, karena gue sayang banget sama J-Vote, gue lakukan itu buat J-Vote. Waktu yang sebenarnya J-Vote bisa lakuin untuk melakukan hal yang lebih lagi gitu. Dia tuh kayak main-main dan gak ada challenge di J-Vote juga gitu loh. Kayak lo, coy, series pertama mereka tuh Moonlight Chicken, coy. Lo lihat karakter mereka di Moonlight Chicken, coy. Dan di My School President gak semua orang bisa nail romcom loh. Gak semua orang bisa nail romcom dan musik pula, tentang musik pula. Dan it's more than decent gitu. It was fantastic gitu loh. Itu buat keriuhan di mana-mana gitu loh, karena chemistry mereka, karena ceritanya. Dan ternyata di sini lo memberikan materi yang ece-ece ketika mereka udah nail those hard things, those hard roles. Lo kasih mereka roles yang ece-ece itu aneh banget menurut gue. Kesalahan udah dimulai dari ketika development story sih. Iya, kalau menurut gue itu something went wrong. Kayak Apa gitu nggak tahu ya. Tapi sebenarnya gue ngerti banget kenapa J-Vote yang dapat series My Love Miss Amy itu. Maksudnya dengan dari yang Jepang itu kita nge-message, oh mereka mau nyampein, maksudnya mau hampir mirip lah sama My Love Miss Amy itu yang esensinya tuh euforianya sama gitu. Ngerti nggak, yang kayak anak sekolahan segala macam. Tapi kenapa bisa beda banget gitu? Kenapa? Padahal itu kan sesuatu yang J-Vote pasti udah master up gitu, udah mereka udah bisa lakukan lah, udah kayak ini. Tapi kenapa apa yang salah gitu? Apa? Kalau menurut gue sih merekanya nggak dikasih kesempatan untuk itu explore karakternya. Karena karakternya flat banget, surface banget karakter mereka tuh. Again ya, karakternya nggak punya ground yang kuat, nggak punya ground yang strong. Dan ketika lo kasih itu ke aktor, mereka nggak bisa explore. Mereka nggak bisa explore banyak karena yang lo kasih materi ke mereka hanya segitu. Hanya kayak Vote adalah si ini yang nggak tahu mau ke depannya apa, masa depannya apa. Sementara si Jem adalah karakter yang clueless dalam hal cinta. Ya. Parah deh. Itu the biggest disappoint. The one that got away. The one that got away. Bener-bener kayak nggak pernah ada di pikiran gue yang bakal the one that got away itu punya J-Vote. nggak ada. Masalahnya nggak juga terlintas. kayak tim yang sama. Iya, gitu. tim yang sama. Kayak how it's you messed up that gitu. Something went wrong or sabotage. We believe in sabotage. I'm gonna believe in sabotage. Someone did dirty to them. Iya. Itu kayak J-Vote nggak boleh populer lagi gitu. Kayak nggak boleh bagus lagi seriesnya gitu. Dan makanya itu kita sangat Gue bahagia yang- dengan Ticket iya. to Heaven, guys. Ticket to Heaven, thank you Ticket to Heaven. Kayak oh my god, finally. Kalau sekali lagi mirip My Love Mix Up, kita datengin JMM. Kita bawa banner. Justice for Justice. Justice. Siapa yang bertanggung jawab keluar gitu. Butuh jawab pertanyaan gue. Sini lo, gue kalau gagal lagi gue ke JMM dengan kayak sini pay off. Duduk bicara. Enggak gini, P.O. Gue mau menyampaikan peace of mind. P.O. Jujur, nggak apa-apa. P.O. ini safe place. Ini safe zone. Cuma ada kita. Siapa yang sabotase? Iya. Siapa? Sini kasih tahu. Siapa yang sabotase? Nanti kita bakal bikin media play. Habis itu lo ngomong apa? Lo kasih tahu kita bikin media play biar orang-orang tahu. We'll take care of it. We'll take care of it. Kasih tahu kita siapa yang melakukan sabotase ini. Jangan sampai ya Allah. Ya Allah, enggak. Gue Aduh, jangan sampai kayak My Love Mix Up. bawa toa gue ke JMM kalau beneran gagal. Kayak itu loh, kayak kalau yang di Korea kan bawa truk ya. Nah, kita sewa truk nih di depan gedung lo JMM. Kita pasang itu truk-truk itu. Subhanallah. Sama toa. Astagfirullahaladzim, lu beneran deh. Ini gue nanti berdoa. Tiap hari gue berdoa biar Tickets to Heaven di bulan yang suci. ya di bulan yang suci ini akan menyelipkan Ticket to Heavens di doa-doa saya. Betul. Karena ini kayak bagian dari ibadah ya. Orang lain. Iya.
nggak boleh sih. Kalau ini dia sabotase lagi, berarti bener emang sabotase. Sabotase. Kalau jelek, ini bakal Iya. disabotase berarti. Iya. Oke, kita mau beli takjil guys. Ayo. Oke. Kita mau beli takjil. Sampai ketemu Ketemu. di Video selanjutnya. Iya, bye bye. Bye-bye. Thank you guys.